Kasih. Jadi teman-teman semua, terima kasih, selamat sore, salam kenal, salam jumpa lagi dengan saya Trevino Pakasi. Dan pada Sabtu hari ini kita akan bicara mengenai kerusakan DNA dan kerusakan sel. Nah, sebelum lanjut mungkin supaya teman-teman tahu juga, saya bukan ahli DNA, tapi saya ahli kedokteran keluarga. Dan kami sebagai seorang dokter keluarga itu mempelajari masalah kesehatan, penyakit, juga mempelajari hubungannya yang dari yang kecil-kecil, dari tingkat DNA sampai ke tingkat-tingkat yang gede. Yang gede ini maksudnya antara lain misalnya masalah lingkungan, pengaruh dari lingkungan terhadap kesehatan. Memang tidak semendalam ahli DNA, tapi yang kami dapatkan dari berbagai ahli yang lain, kami sebagai dokter keluarga menyarikan itu, membuat menjadi intinya, dan itu yang kami sampaikan kepada para pasien sebagai seorang dokter keluarga. Nah, kira-kira di situ perannya saya, sehingga kemudian saya bisa menjelaskan kepada teman-teman semua, apa sih yang kita punya sekarang di AFC dengan modalnya apa, sehingga ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang kita alami. Baik, lanjut. Next. Ya. Jadi tadi sudah saya sempat singgung dari beberapa pertemuan yang lalu bahwa juga kalau kita bicara sakit, sakit itu karena organnya nggak bekerja dengan baik. Kenapa organ nggak bekerja dengan baik? Karena sel-sel yang harusnya udah rusak diganti, tapi nggak diganti, atau kalau diganti yang penggantinya salah. Misalnya selnya harusnya digantinya sel lambung, jadi sel lambung kanker, ya, kanker lambung, salah penggantinya sehingga orang itu sakit. Nah, sel yang salah itu, sel yang harusnya menjadi sel yang sehat dan bisa tergantikan atau yang tidak terjadi penggantiannya, karena ada fotokopinya yang disebut DNA. Jadi kalau teman-teman lihat di sini DNA, saya sampaikan di sini ya, singkatannya deoxyribose nucleic acid. Artinya nukleik asid itu asam ya yang ada di dalam inti sel. Ya. Asam itu bukan asam rasanya asam, ya pasti teman-teman yang ahli kimia lebih mengerti maksudnya itu. Tapi disebut asam saja udah ya, nggak usah sampai dalam-dalam sekali. Dia ada di inti sel dan mengandung gula yang namanya deoksiribosa. Jadi deoksiribosa ini kalau teman-teman lihat di gambar, ada pita 2 biji ya. Pita 2 biji itu yang gambar atas polos ya, tapi kalau gambar di bawahnya ada kayak penghubungnya antara dua pita itu. Mungkin kalau kita lihatnya seolah-olah seperti tangga ya. Nah, ada penghubungnya itu. Nah, pinggir-pinggirnya itulah yang deoksiribosa itu. Kemudian anak tangganya adalah urutan basa yang disebut adenosin, guanin, timin, dan sistin. Gunanya apa? Sebenarnya template DNA ini hanya untuk membuat fotokopi protein. Oh, jadi dia bisa bikin protein ini, protein itu, protein apa segala macam. Protein mungkin yang teman-teman kenal semua albumin ya, karena ada di laboratorium ya, periksa lab albuminnya dong. Nah, protein yang lain adalah SGOT, SGPT. Nah, ada protein lain yang yang lebih kecil atau disebut peptida ya, atau disebut hormon kalau pernah dengar namanya IGF, insulin like growth factor. Dasarnya protein juga, hanya dia lebih pendek ya, lebih pendek disebut peptida, bahkan lebih pendek lagi bisa disebut hormon. Tapi intinya sama ya, bahwa itu adalah protein. Intinya tapi bukan protein ya, disebut protein karena gede sekali. Nah, template DNA ini yang membuat membuat senyawa-senyawa itu. Mau itu jadi hormon nanti, itu mau menjadi insulin atau insulin like growth factor, atau jadi hemoglobin, itu juga protein ya. Imunoglobulin itu juga protein ya. Itu template-nya di DNA ini. Nah, DNA ini di seluruh tubuh kita semua sama. Sama, karena kita hanya dasarnya dari sel sperma dan sel telur dari ibu. Jadi cuma dua itu, template-nya sama. Tapi kemudian nanti, kenapa jadi kuping? Kenapa jadi mata? Gak semua ekspresi, istilahnya kayak gitu. Ya. Jadi tidak semua terekspresikan. Makanya ada yang jadi mata, ada yang jadi usus, ada yang jadi jantung, tapi template-nya sama. Ya, semua menjadi jaringan, organ tubuh, sistem, dan menjadi
individu. Dan ini ternyata dasarnya di semua makhluk hidup. Jadi kita